hampir semua bos perempuan itu butuh dimengerti. So apa yang lu dapat selama di Senja? Banyak. Hidup menjadi tanggung jawab saya, tidak menjadi tanggung jawab orang tua. Bahkan hal yang sulit pun gue bilang cobain, pergi, hadepin. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Saya manggilnya Teti Nurbaiti ya. Bebas, Teti Nurbaiti, Teti Malik, Nana. Bebas. So Teti Nurbaiti, lahir di Bali. Di Bandung. Lahir di Bali lu teh. Iya. SMP pindah ke Bandung. 97 ke Bandung. Kenapa pindah ke Bandung usia SMP? Mama meninggal. Jadi nggak ada yang ngurus, terus bapak juga tugasnya ke Bandung, jadi aku dibawa ke Bandung, sekolah di Bandung, gitu. Lulusan apa sih, boleh ceritain? Lulusan ekonomi, kalau kuliah aku ekonomi, terus tahun 2016 aku ngambil lagi ilmu hukum. 2016 ya? 2016. Orang-orang kan tahu kan lu kerja di gua kan, ya kan? Terus udah gitu dari kuliah lulusan ekonomi. Iya. Jadi di gua tuh kerjanya sebagai apa? Banyak. Dari mana dulu nih? Dulu pertama masuk ke Senja itu karena yang di 2014-nya atau di sebelumnya? You can tell the story from the beginning, panjang ya. Ya Pokoknya intinya adalah 2014 lu udah mulai kerja sama laki gua ya. Udah sama kalian berdua. 2014 ya. Iya, 2014 gitu. sama aku langsung ya. Iya. Itu. Tapi sebelumnya kan udah kenal sama Ali kan. Sebelum aku married lu udah kenal sama Ali, bantuin sedikit gitu ya masalah pembukuan ya. Nah, terus 2014 lagi dia balik lagi, terus dia bilang, "Bos, ada kerjaan nggak?" Of course, kerjaan selalu ada gitu. Iya. Dan waktu itu kita bikin marketing ya, karena gue bikin kita dua tim itu bikin marketing, terus ternyata gagal marketingnya gitu kan. Tapi yang satu berhenti, si Nana saya banting ke BPJS. Saya bilang, "Nak, kamu tetap kerja tapi beresin BPJS dalam waktu sebulan ya waktu itu ya." Karena Jokowi baru diangkat. 2 minggu baru selesai. Jadi si Nana ini nggak ada basic accounting sama sekali ya. Kalau base ada lah ya di dari manajemen juga ya. diajarin gitu, tapi nggak pernah detail detail banget. gitu. Jadi pas masa Jokowi diangkat presiden, semua perusahaan PT harus masuk BPJS dalam waktu akhir tahun 2014 ya. Mei apa Juni gitu ya, 2014 lah. Pokoknya gitu. Nah terus si Nana dibanting ke BPJS dan yang lainnya gitu, sampai akhirnya pajak juga diberesin. Semuanya akhirnya. Everything all about Senja aja. Dari yang cerita yang lu alamin, ya maksudnya dari lu kerja sama gua gitu kan, kenapa ngambil hukum di tengah-tengah kerja sama gua? Pertamanya gini, aku harus menghandle semua karena jadi yang jahat tuh gua ya. Jahat banget gitu. Seperti orang-orang bilang dia itu arogan, padahal bukan arogan sih, ambisius terhadap sesuatu apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia mau A, hasilnya harus A. Nah, itu tuh karena aku suka tantangan, jadi aku tertantang sama semua itu gitu. Terus akhirnya ngurus kita suaminya juga aku urus. Terus perizinan perusahaan juga aku urus. Nah, kenapa enggak aku ngambil hukum gitu. Ngambil kuliah hukum, terus suatu saat orang bisa asking help sama aku gitu. Tapi aku juga punya dasar gitu. Enggak yang lu ngerti tatanan gitu. Hukumnya gitu ya. Iya. Dengan lu ngerti tatanan hukumnya, lu bisa membantu banyak rada orang keren gitu. Lah gitu sebutannya. Gitu. Jadi selain kerja di gua punya proyek di luar ya. Pasti. Banyak duitnya ya wanita ini ya. Amin. So berarti sama Senja berapa tahun tuh? 2014. Ini udah tahun ke-6. Tahun ke-6. Kalau dari 2014, kalau dari sebelum-sebelumnya udah
Udah more than hampir, 6 years ya. Iya, udah 2 tahun kan lah. waktu itu ya? Iya, udah 8 tahun. So apa yang lu dapat selama di Senja? Banyak. Karena kan gua tahu lu punya bos tuh bukan hanya cewek gua doang ya gitu. Nah, mungkin perbedaannya dulu deh sebelum kita dapat apanya. Perbedaan dari bos-bos cewek sebelumnya. Hampir semua bos perempuan itu butuh dimengerti itu. Semuanya. Tapi setiap orang pasti berbeda. Aku punya bos yang perempuan itu 3 berarti. Termasuk aku? Iya, 3. Pertama di Inbisco Niaga Tama Semesta itu Mayora. Bos aku tuh perempuan. Dan posesif. Bukan posesif ya. Kalau misalnya jadi setiap apa detail ya. Jadi apa-apa juga sekecil apapun harus dilaporin gitu. Terus cenderung gimana ya? Saya juga perempuan gitu. Jadi moody. Bos perempuan itu moody dan ketiganya itu moodinya memang ada. Terus udah gitu lu cara menanganinnya seperti apa biasanya? Karena kadang-kadang woman is cannot dealing, right? Iya. It's difficult. Jadi aku nanganinnya ya udah dia ngomong apa aku lakuin dan aku nggak pernah bilang tidak. Semua semua bos. Terkecuali memang aku udah nggak bisa ngehandle itu ya udah saya nggak bisa. Jadi selagi lu jadi pekerja siapapun itu bosnya mungkin bukan hanya woman ya. Iya. Ya you have to dealing with that gitu ya. Lu bilang iya aja dulu gitu. Nanti in the end ketika lu nggak sanggup. Aku sih gitu. Jadi ya, yang gue suka sama Nana nih, dia tuh nggak pernah bilang enggak apa yang gue lakuin. Bukan yang gue lakuin. Apa yang gue minta tuh Nana tuh nggak pernah bilang enggak. Gue bilang bahkan hal yang sulit pun gue bilang cobain, pergi, hadepin, sampai in the end lu akan telepon gue di tengah jalan dan gue akan cari solusinya gitu. Itu yang bikin gue sama Nana kerja bareng terus-terusan ya. Terus udah gitu work experience selain kerja di Senja yang almost 8 tahun itu berarti di Mayora berapa tahun? Di Mayora 5 tahun, Kinocare 2 tahun, di PT Konimax itu 3 tahun. Terus aku juga sempat jadi SPG. SPG apa? Minuman bir hitam terkenal di Bandung ya, di Indonesia. Pernah. Tahun berapa itu? 2004 2005 masih kuliah dong? lah. Iya masih kuliah. Terus berapa lama? Nggak sampai setahun deh, nggak sampai setahun. Karena kan kerjanya malam ya, aduh gitu. Jadi basically lu pekerja aja ya? Dari putus kuliah di Unpad itu aku udah kerja. Perbedaan dari tempat kerja sebelumnya sama di Senja tuh gimana? Kalau tempat sebelumnya mungkin lebih ke job description-nya lebih A, B, C gitu. Kalau di Senja A, B, C, D, F, G. Gitu. Tapi untuk saya itu suatu tantangan karena aku tuh kan tahu sendiri ya, biasa bekerja di perusahaan besar, tiba-tiba aku harus dari akarnya aku tahu gitu. Aku tahu jadi ya menantang juga. Gue suka lagi sama Nana tuh kadang-kadang gue jadiin example lu teh example, contoh yang baik berarti. Nah, dia tuh gak tahu posisinya di Senja sebagai apa. Yang pasti gue selalu merasa bahwa semua yang penting ada di dia gitu. Jadi apa ya? Gue mengatain dia sekretaris juga, iya gitu kan, accounting juga iya, everything gitu. Jadi dia tidak pernah berkata bahwa saya ini jabatannya ini, kenapa saya disuruh ini. Dia tidak pernah berkata seperti itu gitu. Jadi oke, Bu Bos gitu. Dan gue semalam barusan gue bilang gitu sama Segi, selain laki gue, orang yang kedua tidak pernah meragukan keputusan saya adalah kamu. Bener gak? Jadi gue ngelakuin keputusan yang gila sekalipun dia cuman ya udah oke gitu. Dan dia lakuin dulu gitu tanpa apa ya argumen ya. Ya karena gue tahu lu siapa, lu bagaimana, terus seiringnya waktu ya gue jalan bekerja dengan lu, trip sama lu juga itu kan pelajaran hidup juga buat aku. Terus aku selalu berusaha profesional, begitupun dia juga pasti selalu profesional. Ketika dia bekerja ya pokoknya intinya gue tahu diri gitu aja. Ketika lu
dapetin instruksi nih dari gua kan, kita ada satu job yang dimana dia nggak pernah ngalamin gitu. Gue bilang, lu ke imigrasi, lu hadepin orang ini, pernah kan kayak gitu ya. Terus udah gitu kita pernah juga, gue bilang ke departemen tenaga kerja ya, hadepin ini gitu. Gue cuman clue-nya tuh gue satu, tunjuk ini gitu. Akhirnya yang ngadepin di lapangan tuh dia gitu. Itu gimana caranya gitu? Manusia itu apa ya, dikasih kelebihan untuk bertahan kan, untuk menyesuaikan dimanapun tempat itu berada, mau seperti apapun. Nah, manusia itu kelebihannya itu, dan itu salah satu yang aku gunain ya. Dia jangan bisa jiper gitu. Duluan gitu ya. Ya udahlah, kan Cobain dia juga dulu orang gitu. gitu loh. Maksudnya yang di pelayanan publik juga semuanya orang kan, bukan setan gitu, bukan apa, ya udah gitu. Padahal ya Nana tuh nggak cocok banget untuk jadi seorang hukum. Karena setiap gue berargumen sama dia nggak bisa ngejelasin detailnya gitu. Jadi gue bilang, nih ya logika hukum tuh gini. Jadi lu akan menjelaskannya gini. Jadi ya we learning together lah gitu. Kan kemarin sempat kuliah dong. Ya kan, sambil kerja ya. Banyak. Sempat kuliah sambil kerja, terus lu sendiri udah berkeluarga kan. Bagi waktunya gimana? Apa ya, susah. Kalau disuruh ngomong tuh aku tuh susah ya, kan tahu sendiri kan. Ya gue tahu dia bagi waktunya gimana. Pagi ngurusin Java Bella udah sekolah gitu kan. Terus kerja ke gua, siang ada yang jemput Java Bella ya kan, sore baru kuliah gitu. Ya seiring waktu. Sama lah, semua orang punya karir masing-masing dan punya cara membagi waktunya masing-masing. Seperti apa pendapat orang yang orang bilang, ini kali kedua nih gue bilang lu arogan di sini. Arogan. Orang selalu bilang gitu. Ya kalau di mata gue sih Rere itu seorang yang ambisius. Jadi bukan arogan ya. Bukan. Humble. Beda juga ya. Ya ambisius aja gitu. Setiap keinginan apapun dia harus. Makanya kenapa aku juga banyak belajar dari situ. Ya udah, lakuin dulu. Pernah ngerasain jenuh nggak? Kalau konflik kita sering, kalau konflik banyak, sering. Tapi kalau jenuh pernah? Enggak, soalnya di Senja diajar semua hal baru. Kalau di Senja nggak pernah stuck dengan itu. Semuanya tiap minggu, tiap bulan. Pasti kita punya target baru ya. Setiap tahun juga kita punya target dan baru. Dia pasti ngizinin saya buat traveling, itu aja. Bebas. Mau berapa hari. Yang penting kerjaan selesai, ya udah, aku nggak pernah jenuh gitu. So because of many people right now banyak orang yang ngerasa bosan dengan pekerjaannya, ngerasa kurang puas gitu, ngerasa gimana ya? Sebagai pekerja lah, pekerja. So mungkin gimana yang mau share ke mereka? Apa ya? Dulu saya kuliah di Unpad, terus putus di semester 3 karena sesuatu hal kenakalan remaja ya waktu itu. Oh, jadi kuliah di Unpad, kenakalan remaja. Putus. Terus setelah putus itu kan hidup menjadi tanggung jawab saya, tidak menjadi tanggung jawab orang tua. Ya sudah, caranya saya bertahan hidup kayak gimana ya, itu jadi SPG itu. Jadi di Konimek juga SPG. SPG pertamanya SPG. Demi menyambung hidup dan tetap tinggal di Bandung. Bayar kosan, terus cicilan motor. Waktu itu aku pakai motor gitu kan, terus karena aku kembaliin semua fasilitas yang orang tua kasih tuh, udahlah. Aku kan udah ngerasa ngecewain orang tua. Ya udah, berarti sekarang sudah tanggung jawab saya sendiri. Tapi berarti S1 yang manajemen tuh biaya sendiri juga? Biaya sendiri. Itu aku kerja 3 waktu. Dan weekend juga aku masih kerja. Belum tahu kan lo kalau weekend. Tahu, ceritain aja biar keren. Aku nerusin kuliah S1 itu di Indonesia Mandiri, bukan sekolah terkenal, tapi aku memang butuh lah itu, menurut aku untuk modal bertahan hidup itu ya pendidikan gitu. Dalam pemikiran aku sih sampai saat ini pendidikan menopang everything lah, everything lah, haruslah. Bagi orang-orang yang ngomongnya jenuh bekerja, terus
apa sih kok kerjaan gue kayak Bosnya gini galak, gitu, gitu. bosnya galak Nyebelin. gitu. Aduh jangan deh, jangan seperti itu. Untuk bisa Kenapa nggak boleh mengeluh sebagai pekerja? enggak lah. Untuk orang ngelihat aku yang sekarang mungkin, oh iya Nana punya rumah bagus, mobil, motor, apa segala macam, terus kehidupan yang makanan juga bagus gitu. Itu juga karena aku sombong nih. 3 kali lebih bekerja lebih keras, 3 kali berpikir lebih dan tidur aku tuh kurang. Jadi Gitu. yang maksud lu adalah ya lu kurangin mengeluh, bekerjalah 3 kali lebih keras, Betul. di mana kehidupan juga ke ekonomi juga akan menyesuaikan. Iya. Jadi selama selesaiin kuliah udah gitu langsung kerja di Senja ya? Bekerja di kesenjanya maksudnya. Kesenjanya kan udah dari yang lalu-lalu tuh, yang Inbisco, terus Konimek nyambi kan sama di Senja juga. Iya. Nyambi. Waktu bantuin si Ali ya. Udah gitu aku menikah tahun bulan Juli 2012 menikah, dan saat itu karena ingin punya anak jadi tidak bekerja sama sekali. 2014 ketemu lagi dengan Ali Rere yang sudah menikah juga. Iya Dan betul. bekerja lagi. Jadi kalau jelasin ke adik-adik kita ya kan, bekerja lebih keras tuh seperti apa sih? Bekerja lebih keras tanpa mengeluh dan lebih bersyukur. Itu. Mungkin saya perhalus lagi ya, bekerja lebih keras adalah lu lebih satu menghargai pekerjaan lu. Lu bekerja pada misalnya lu lakuin lebih dari apa kemampuan lu. Kemampuan lu segini, ya kalau bisa lu lebihin gitu. Harus. Lu belajar lagi lebih dari kemampuan lu gitu, ya kan? Itu lu bekerja lebih keras gitu. Terus udah gitu no complaint timing. Iya. Right? Nah, itu mungkin itu ya, bekerja keras tuh seperti itu gitu. Contohnya. Dan terus satu lagi adalah ya lu jangan mengukur diri lu sebagai orang yang gue kerjaan gue di sini aja kali ya. Iya. Gue di sini aja. Ya udah gitu. standarnya juga segitu. Udah begini aja gitu. Tapi yang gue tahu adalah ketika lu kerjain ini ya gitu. Ya menurut gue itu this is like you're challenging something new for you gitu ya kan sih. Lu belajar akhirnya dari segini tuh lu oh gue ngerti ini, oh gue ngerjain ini. Karena gitu. bukan buat perusahaan aja gitu. Itu juga Padahal buat berguna diri lu gua. sendiri kan, Iya. yang gue tahu gitu. Dari sana Nana lah ya, yang gue tahu Nana yang tadinya nggak bisa banyak ngejelasin, dealing masalah hukum, akhirnya dia tertarik masalah hukum, dealing something new, project, sekarang coba ngejelasin gitu kan. That's improving a lot, right? Iya, benar. So some people want to know me about me, so from your perception. Pandangan aku dia ambisius, keras, kekeh ya keras, terus pinter. Mungkin kalau keras aku juga keras gitu. Mungkin itu yang nge-match. Kalau masih kecil kita udah jambak-jambakan kali ya. Cuma kalau udah gede kan beda lah. Sekarang giliran gue membicarakan tentang Nana. Siapa sih Nana ini gitu, yang sering banget gue sebut ini orangnya, dia adalah sekretaris saya, akunting pribadi saya, yang megang semua aset saya. Jadi she is everything. She is everything for me, and kita udah kayak kakak ade, udah kayak saudara ya. Terus we have different character, but we have different dream, but in the end kita berjalan beriringan gitu kan, dengan having fun aja. Kadang-kadang dia dengan keluarga, pekerjaannya gitu, terus masalah yang lainnya, termasuk saya ya gitu. Kadang-kadang kita setiap 6 bulan sekali kita evaluasi, Nana tahun depan saya mau ini. Nah itu udah akhir tahun saya udah bikin target seperti itu gitu. Jadi pokoknya setiap akhir tahun kita bikin target, setiap pertengahan bulan kita bikin target buat bulan depan gitu. Itu yang maksudnya, ini semoga obrolan ini banyak bermanfaat ya buat anak-anak muda gitu, yang lagi mencari pekerjaan, yang lagi berkarir gitu, yang lagi banyak keluhan tentang segala sesuatu dalam hidup ya.
menurut saya ya menurut kita gitu, karena ternyata hidup itu pembelajaran ya Nek. Iya, pengalaman. Pengalaman. Jadi ketika bos lu bilang suruh A, ya lu kalau bisa jangan kerjain A, tapi A plus. Kalau bisa tunjukin yang B-nya juga lu bisa. Jadi the next step-nya bos lu akan menunjuk lu sebagai A dan B gitu. Iya. Harapan Nana untuk Senja, ya kan? Sebelum kita tutup. Tambah gede lah, biar gaji gua gede. Lu punya pesan-pesan dan kesan dan kata-kata indah buat anak-anak muda. Pokoknya selalu bekerja keras, apapun itu. Apapun profesi lu gitu. Apapun itu, selama itu baik, jadikan itu hal yang bisa. Kalau lu bisa ngelukis ya jadi profesional lah. Kalau lu bisanya cuma ngegoreng telur atau ngegoreng nasi goreng gitu. Tapi jadikan itu profesional, karena profesionalitas itu akan menjadikan bisa ngidupin loh gitu, bisa ngidupin lu gitu. Dengan ilmu itu sebenarnya lebih membuat lu kaya dibanding kekayaan yang sebenarnya gitu. Tapi kalau ngebir tetap pakai kekayaan ya kan? Iya. Ya karena ilmu itu bisa bikin kaya. Yo, Jack. Nana, thank you so much. Like, subscribe and comment guys.